Tahu-tahu ada yang ketok tak 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 suara cewek. Nyokap gue namanya Siti ya. Jadi bener-bener yang ngomong, Siti, bukain dong. Ih, ambil ketawa seperti itu. Itu jam 6:30 pagi. Setelah kejadian itu, lu ada kejadian apa lagi? Yang mungkin setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, atau setelahnya lah. Kalau dari guanya sih enggak ya, tapi mungkin nyokap ya. Nyokap gue yang nyokap gue bilang sendiri ketika nyokap waktu masih hamilnya kakak gue kebetulan 3 bersaudara, lagi hamilnya kakak gue itu bokap baru kerja di salah satu perusahaan, tinggal dapat tempat tinggal di satu komplek kayak gitu. Di mana itu? Ya intinya masih di Banten juga, masih di Banten juga. Dapat satu rumah gitu, di komplek itu ada satu rumah, tapi karena namanya baru kerja bokap, jadi otomatis satu rumah itu ditinggalin sama beberapa karyawan. Gitu. Mes gitu ya? Iya, mirip mes seperti itu. Nah yang salah satunya yang udah nikah yaitu nyokap dan bokap gua. Di tengah-tengah dari mesnya itu samping ruang tamu ada kayak kolam ikan gedean dikit lah, mirip kolam renang seperti itu. Nah yang gue bikin ini nyokap gue sendiri ya, kenapa yang gue sampai benar-benar wow gitu. Jadi nyokap gue itu cerita setiap malam, bahkan bukan malam ya, siang aja kan sepi karena kan itu kan karyawan kan yang nikahnya nyokap bokap, jadi otomatis nyokap sendiri di situ. Yang lain bekerja. Yang lain pada kerja. Nyokap tuh sering banget dengar suara orang ketawa atau tahu-tahu orang nangis di bawah. Ya, Baru. Ini gua nggak tahu. Ini anjing kenapa pada gonggong semua ya? iya, dan Gua hawanya jadi anjing, gue merinding banget. Sumpah demi apapun gue merinding banget. Ini nggak biasanya di perumahan ini anjing gonggong kayak gitu. ya. Jadi ya udah lanjutin aja deh. Oke. Jadi Semua doang. nyokap gue sering banget ngerasa diganggu sama makhluk goib ya, kita bilang aja makhluk gaib yang memang dari fisiknya nyokap gue nggak ngelihat pada saat itu awal-awal ya, ketika baru pindah situ nggak lihat, tapi ngerasa banget nyokap gue lagi hamil tua kakak gue. Jadi bener-bener ya katanya kan orang hamil itu lagi wangi, sangat mudah diganggu oleh makhluk-makhluk seperti itu katanya. Nah nyokap gue ngerasain sendiri hal kayak gitu, bener-bener nyokap gue diganggu mulai dari suara, ada yang ngetok, ada yang apa. Nah yang nyokap gue sampai cerita bahwa dia dikira sama bokap gue, nyokap gue tuh mengalami gangguan jiwa gitu, akhirnya sampai dibawa ke Nyokap psikiater lu seperti itu. sampai stres banget. Ya stres banget karena ada gangguan suara-suara itu, masih suara-suara. Sorry. Itu berarti kayak di film-film itu ya? Iya. Suaminya nggak nggak mungkin, Iya. nggak Iya. mungkin gitu, ya kan? Kayak nggak Iya. percaya gitu. Ya, gue pun juga mikir kayak film ya, tapi ya. Tapi that's bokap real lu gitu. memang nggak percaya? Iya, bokap gue tipikal orang yang sangat nggak percaya terhadap hal-hal gaib ya. Mau ya perdukunan duniawi kayak atau hal-hal apa, bener-bener nggak percaya sama sekali bokap gitu. Pokoknya bener-bener yang logis, terlalu logis itu. Nah, nyokap gue cerita dia yang dialaminya itu sampai akhirnya setelah kurang lebih 3 bulan tinggal di situ dengan godaan kecil yang paling parah. Ketika lagi sholat, nyokap hanya menghidupkan satu lampu tidur, bohlam warna kuning seperti ini. Bokap gue kebetulan shift malam, nyokap gue lagi sholat tahajud. Itu di pojok kamar itu bener-bener ada cewek, biasa, muka biasa apa segala, tapi ada cewek rambutnya panjang, itu hanya ngeliatin nyokap aja. Nyokap ngerasa gitu kayak ada orang ngeliatin seperti itu gitu dari sudut kamar tuh jelas banget gitu. Nah dari pihak nyokap gue cuman ya udah ngelanjutin sholat aja, ya udah nggak apa-apa. Itu dengan posisi hamil tua kayak gitu satu gitu. Terus nyokap gue kok aneh ya, ini rumah gitu belakangnya ada ponakannya seperti itu. Dan memang hawanya berapa kali nyokap gue diganggu
hal-hal yang kayak gitu sampai akhirnya nyokap itu kenapa bokap gue bilang kayak stres nih gitu, karena nyokap gue sampai terakhir mau bunuh diri. Itu yang bikin ini ya, karena Bokap lu tuh memang gak akan percaya yang itu ya? ya sama sekali gak akan percaya Waktu itu? gitu. Mau bunuh dirinya kenapa, akhirnya nyokap cerita. Jadi setelah memang diliatin dari ada cewek, terus tahu-tahu ada cewek lewat, itu tuh rumah kebetulan tingkat ya. Itu jam 6 pagi, lagi Idul Adha. Bokap gue pamit setengah 6 itu, udah beres-beres udah apa. Yang aku sholat id dulu ya, udah mau jam 6. Oh iya, kalau dibilang jam 6 kan pagi ya, pagi banget ya, nggak mungkin ada apa-apa gitu. Akhirnya oh iya hati-hati gitu, nyokap gue ambil setengah sadar baru bangun itu, ya sudah hati-hati ya. Iya, lihat bokap gue pakai sejadah yang taruh di sini, pakai peci, keluar kamar. Sekitar 6:30 nyokap mau minum, jadi otomatis keluar kamar ngambil air minum. Ketika buka kamar lihat bokap gue pas di depan kamar, itu posisi mes kosong, duduk kayak setengah jongkok gitu, tapi ngebelakangin nyokap yang nyokap refleks langsung, loh ya kok masih di sini, katanya mau sholat id, kok masih di sini ya, masih diem aja. Ya gimana sih, ditanya istrinya kok diem aja, masih diem ya posisinya. Akhirnya ditepok sama nyokap dan bener-bener noleh ke belakang. Jadi gue ngeri nih. Itu oke lah kalau noleh sekedar begini ya, tapi yang bener-bener mungkin kalian pernah lihat di film gitu, tapi ini versi realnya itu bener-bener yang jongkok tapi kepalanya aja yang muter, dan itu bukan muka bokap gua, walaupun sorbannya sama, pecinya sama, bajunya sama. Nyokap tuh langsung lari ke kamar gitu, itu bener-bener udah lari ke kamar. Nyokap sempet ngunci itu kamar, itu bener-bener setelah masuk kamar nggak berhenti gitu aja, tahu-tahu ada yang tak suara cewek. Nyokap gue namanya Siti ya, jadi bener-bener yang ngomong, Siti bukain dong. Ih, ambil ketawa seperti itu jam 6:30 pagi. Kalau dipikir gila, itu udah pagi loh, udah pagi, masih dimainin banget masih ya. ada. Jadi sampai 3 kali, Siti bukain dong. Ih, sampai seperti itu. Nyokap saking takutnya akhirnya berdiri di dekat jendela lantai 2, dan nyokap mikir sampai dia masuk gua lompat gitu, saya loncat gitu, saking paniknya nyokap ya. Akhirnya nggak lama ada lagi yang ngetok, assalamualaikum. Nyokap mikir, kok assalamualaikum, tadi ada yang seperti itu. Ketika dibuka, akhirnya nyokap beraniin diri buat buka ya. Ketika dibuka gitu, itu benar-benar bokap gua gitu, ya kenapa kamu, kenapa gitu. Bokap kaget lihat muka nyokap yang udah pucat banget ya, kenapa gitu. Ayah, iya kenapa. Nyokap gua langsung pingsan di situ. Nah dari hal itu nyokap gua intinya langsung nangis segala macam gitu, dibawa sama bokap ke psikiater, karena di dokter juga sehat-sehat aja gitu loh. Dibawa ke psikiater, ketika dibawa ke psikiater, psikiaternya hanya ngomong, istrinya bapak kecapean, terlalu stres, kebanyakan di rumah, coba ajak jalan-jalan. Ya gimana ya, hal kayak gitu kan memang susah pembuktian ya, jadi apalagi pekerjaannya. Dipikir sama psikiater mungkin halu ya? Iya, jadi lebih ke seperti itu. Tapi memang kalau semuanya hal-hal seperti itu memang seperti kayak orang halu. Ya betul. Kalau diceritain nggak masuk akal. Betul. Dan makanya akhirnya setelah hal itu, intinya nyokap bilang ke bokap, ya bisa nggak pindah tempat, pindah mes, terserah di mana, mau ngekos atau cari kontrakan lain atau apa gitu. Intinya kalau misalnya 1 minggu dari aku ngomong ini nggak pindah, aku milih pulang kampung aja ya gitu. Nyokap ngomong kayak gitu. Akhirnya bokap berusaha ini kan, akhirnya dikasih tempat lain. Nyokap mau nggak mau setiap lewat rumah yang bekas kita tinggalin, bukan kita ya, karena gue belum lahir di sini, tapi nyokap gue tinggalin. Nyokap gue selalu melihat rumah itu, dan ya percaya nggak percaya, di lantai 2 yang nyokap mau loncat itu, gue merinding banget. Nyokap mau loncat itu ada
nyokap selalu lihat ada cewek yang berdiri di situ kata dia. Terus dia bilang kenapa ya rumah itu kok seperti itu gitu, seperti itu kenapa gitu. Ya ternyata dulu yang tinggal di mes-mes itu adalah orang Rusia karena memang perusahaannya kerjasama dengan Rusia gitu. Katanya sih konon katanya itu ada pembantu di situ yang diperkosa dan dibunuh lalu dikuburkan di kolamnya situ. Memang kasusnya udah terungkap oleh kepolisian, udah ditangkap juga, entah ditangkap atau deportasi karena lama banget, mungkin sekitar tahun berapa, tahun 83 kayaknya, masih udah lama sekali ya. Tapi kisah horornya itu yang sampai sekarang pun masih, bahkan setiap orang pagi mau kerja atau mau apa subuh itu beberapa tetangga pun masih ada yang ngomong sampai sekarang sering lihat di pohon-pohon suka ada cewek yang terbang ngikutin ke arah orang itu. Mungkin gitu. Tempat Tuhan kali. Tapi yang diganggu, sorry ya, yang diganggu yang nyokap lu doang? Di situ ternyata enggak. Di situ yang gue bilang tadi ada beberapa orang ya atau beberapa karyawan lain gitu. Semuanya ternyata diganggu. Kecuali bokap ya, mungkin karena bokap Nggak percaya. nggak percaya itu, nggak percaya Oke, kayak gitu. stop dulu. Ini anjingnya gonggong lagi. Ini nggak biasa-biasanya mereka gonggong. Tapi karena kita cerita horor begini mungkin ya. Mungkin. Ya, itu kenceng banget. Lagu banget. Oke, lanjut aja. Mas Bro. Jadi, lu nyokap lu pindah, akhirnya pindah. Ada gangguan lagi nggak? Enggak. Nggak. Akhirnya ngelahirin kakak lu. Ya, Terus habis itu udah nggak ada gangguan nggak lagi. ada Dan gangguan. bokap lu sampai sekarang masih nggak percaya. Masih nggak percaya sampai sekarang. Padahal udah diceritain. Yes. Seperti ini. Yes. Bagaimanapun ya susah ya namanya. Kepercayaan ini nggak begitu percaya dengan hal-hal seperti ini. Benar-benar logis sekali. Iya, bener loh. Ini kalau lu lihat di film-film horor kan pasti yang istrinya diliatin lah, anaknya diliatin lah, orang tuanya nggak percaya ya. Mungkin ini ya. Iya. Memang ada beneran ya. Gila. Mungkin ya itu dulu ya yang bisa gue share malam ini ya. Karena ya nggak kerasa juga udah jam segini dan ya jujur ya gue kenapa pingin ngakhirin obrolan kita malam ini nih ya yang tadi si Dudul bilang itu ada suara anjing segala, tapi terlepas dari itu memang nggak enak banget perasaan gue ya saat ini. Bukan ngarang atau gimana, tapi Nggak nyaman ya. nggak nyaman. Gue juga begitu juga dari tadi. Gue juga pengen nyetop, gue udah bilang 2 kali, akhirnya gue ngomong mulu. Tapi ya udahlah, mungkin next kita bisa Sharing lagi. agak pagian kali ya. Mungkin jangan sampai jam 3 juga kesininya. Gue juga mulai merasa nggak enak. Pure, gue nggak setting. Ini beneran anjing bunyi mulu. By the way, thank you banget udah datang ke sini jam. Sama-sama. Oke, segini dulu cerita dari Bang Ilmar karena udah mulai nggak nyaman dan mungkin next kita akan lanjutin lagi cerita-cerita yang lu masih banyak cerita kan? Masih banyak cerita lain, jadi mungkin di episode selanjutnya. Dan buat lu yang punya cerita-cerita horor, cerita-cerita yang mengerikan, cerita gaib yang lu alami sendiri, lu bisa langsung komen di bawah atau lu langsung bisa DM gue. Cerita yang menarik bakal gue undang ke sini untuk ngobrol di sini. Oke? Jangan lupa comment, like, and subscribe.